Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Untuk sahabat-sahabat yang ada di wilayah Jawa Timur. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda dalam perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas, dengan sudut pandang luas. Hari ini hari Jumat, tanggalnya 20 Agustus 2021. Dan seperti biasa, kita nanti akan mendapatkan vaksin ilmu ya. Isu-isu golek ilmu. Nah, ini meminjam istilahnya Cak Parto, karena nanti kita juga akan dipandu bersama dengan Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Unair. Dan nanti kita juga akan ada narasumber spesial khusus ya pagi hari ini. Ada Bapak Wali Kota Madiun, Dr. Andes Haji Maidi Esa MM MPD. Nanti kita akan berbicara tentang dari tetangga untuk warga dengan semangat saling menjaga. Nah, ini tentunya masih dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang membuat kita merasa cemas, merasa khawatir ya, memikirkan keselamatan diri sendiri misalnya ya kan. Dan tentunya banyak masyarakat yang fokus dengan keselamatan kita, diri sendiri. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi juga sosial. Kalau kita mengacu pada makhluk sosial, tentunya kita ada semacam saling membutuhkan. Kita harus saling dukung bahu-membahu untuk menghentikan pandemi ini. Bukan begitu, Cak Parto? Cak Parto, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Iya. Luar biasa. Mas Ilham sehat-sehat. Alhamdulillah sehat sampai saat ini, masih sehat Cak Parto, mudah-mudahan juga demikian ya. Ini masih dalam masa recovery ya Cak Parto? Iya, tapi insya Allah sudah terus menyapa sahabat perspektif tambah sehat. Apalagi Mas Ilham, sahabat perspektif di Jawa Timur, dimanapun berada, di Malaysia ya dipantau ini Mas. Jaringan kita yang biasa di Malaysia, karena kita kedatangan tidak hanya urusan spesialnya, tetapi kehebatan tokoh besar dari Kota Madiun. Nah, Alhamdulillah kan pagi ini bisa sambung. Biasanya aku cuma ngikuti berita ya Mas, yang kampus tak sama. Sekarang kita akan ketemu langsung. Siapakah itu? Kita akan sapa sahabat perspektif, Bapak Wali Kota Madiun. Assalamualaikum Pak Wali. Ternyata kumisnya seperti yang difotonya. Iya. Alhamdulillah. Pak Wali sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Saya sama-sama satu alumni Bapak. Oh, ini. Alumni COVID. Alumni COVID. Tapi karena jenengan semangat gitu, saya dikabari arek-arek radio kayak gini. Pak Wali ya, wis nek ngono aku ya kudu semangat kok iso siaran bareng. Jadi alhamdulillah kondisi Pak Wali juga senantiasa kita doakan selalu sehat, karena Kota Madiun selama ini moncer gitu ya. Kota Madiun akhirnya menjadi satu trending yang positif, dan itu ternyata baru tahu kita kumisnya persis. Bajunya koko di Jumat. Menebar Jumat barokah ini. Sekarang Mas Ilham, langsung begini. Apa yang ada di dalam pikiran dan menjadi kebijakan di Kota Madiun berkenaan dengan semangat antar warga, semangat antar tetangga, gotong royong yang bagus, saling menjaga, saya yakin itu diterapkan di Kota Madiun. Kita sama tokoh muda
Ya kita pilih tambah muda terus apa manane baju kukuan ini iya. Bapak Dr. Andus Haji Maidi, sarjana hukum, magister manajemen, magister pendidikan. Pokoknya pendidikan wis komplit, untung wong Madiun iki. Turun Madiun dipimpin orang yang secara akademik semuanya komplit bisa. Ya. Nah, sekarang monggo Pak Wali Kota menyampaikan apa yang sudah berkembang diimplementasikan di Madiun bahwa orang bisa tetanggan itu saling menjaga, saling menolong, saling membantu selama ini bisa dibagi ke seluruh pendengar perspektif yang disiarkan oleh radio. Ini sak radio ini 2.000 wong itu wis 80.000 pendengar. Monggo Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pendengar LPPL Radio Suara Sidoarjo. Hari ini, pagi hari ini terima kasih saya diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol. Ada beberapa hal yang memang saat ini kita mengalami perubahan pola kehidupan karena adanya COVID-19. Jadi Kota Madiun itu kota yang diapit 6 kabupaten, penduduknya kurang lebih 7,5 juta. Nah, penduduk 7,5 juta itu satu-satunya kota hanya Kota Madiun. Jadi untuk wisata belanja, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebutuhan rumah tangga, semua mall, ada di Madiun kota semuanya. Sehingga kota ini memang dari segi bidang kesehatan, memang betul-betul kita protek benar. Kita ada 6 rumah sakit yang menerima rujukan COVID. Dengan kondisi-kondisi ini tentunya bagaimana masyarakat Madiun itu karena tempatnya jujukan orang sekitarnya, maka harus betul-betul prokesnya itu luar biasa, harus saya ketati benar. Nah, melihat kondisi ini, memang Kota Madiun ini, khususnya yang kota itu yang kena dampak pada hari ini sampai 6.618 orang. Tapi yang sembuh sudah 5.634, itu yang sudah sembuh. Artinya bahwa melihat kondisi ini, kota ini benar-benar kita siapkan bagaimana masyarakat ini benar-benar sehat. Maka ada beberapa langkah kebijakan, satu yang kita press benar, yang kita masifkan adalah vaksin. Untuk kota ini vaksin insya Allah hari ini sudah sampai 60%. 60% di Jawa Timur ada kita ranking 3, tidak 4. Itu kita masifkan. Artinya apa? Ternyata setelah kita divaksin, tatkala kita itu kena COVID, itu CT kita tinggi. Saya contohnya, saya itu sudah divaksin 2 kali, kena COVID, CT saya 28. Kalau belum divaksin itu mungkin di bawah 10. Nah, ini yang susahnya seperti itu. Maka Pak Wali, ini yang harus divaksin 2 kali, terus kena Pak. Saya divaksin 2 kali. Tapi CT saya naik, kebetulan tidak drop itu. Karena alhamdulillah sudah divaksin. Nah, dari kondisi-kondisi ini vaksin kita masifkan. Setelah itu kita buka rumah sakit lapangan. Jadi rumah sakit semuanya penuh. Saya punya asrama haji itu hampir 5 hektar, ada 180 kamar, ya itu saya buka. Setelah saya buka, semua orang yang sakit itu harus bisa masuk. Rumah sakit yang ada lainnya itu menerima yang berat. Tapi yang rumah sakit lapangan ini menerima sedang dan ringan. Artinya, kesehatan di kota ini dan sekitarnya, angka kematian tinggi itu ternyata orang-orang kita itu ya agak gaya Pak, tidak sehat tapi ngaku sehat gitu loh. Tidak sehat ngaku sehat, sudah watuk, sudah gebres, suruh periksa nggak mau. Tahu-tahu sesek baru ngomong. Kalau sesek sudah baru ngomong, ya inilah harus masuk ke rumah sakit yang berat. Nah, pada rumah sakit yang berat, ICU-nya selalu penuh. Nah ini yang kendala yang sekarang kita atasi. Maka hari ini rumah sakit lapangan itu saya buka 182 kamar, itu terus. Jadi orang yang gebres, orang yang batuk, ini harus lebih dini kita ambil, kita bawa ke sana, belum kasep, akhirnya tingkat kesembuhan kita tinggi.
tingkat kesembuhan tinggi. Sehingga sampai hari ini, mulai kemarin, orang yang isoman di rumah, isoman itu yang di rumah itu, untuk mengurangi kematian, karena yang aktif ini semakin turun, yang sembuh semakin tinggi, tapi kematian masih agak tinggi. Tapi 5 hari sudah turun. Nah, turunnya ini, orang yang isoman itu saya paksa dengan TNI Polri harus masuk di rumah sakit lapangan atau isoter. Di sana, karena masih ringan, kasih vitamin, makan, semuanya, ya akhirnya cepat sembuh. Nah, untuk mengantisipasi ini mulai masifnya pasien, orang yang baru gejala langsung kita bawa, orang yang sehat, Pak RT itu saya titipi masker sama vitamin. Saya titipi masker sama vitamin, tolong bagikan masyarakat yang sekarang sedang sehat, belum bergejala. Yang sudah bergejala segera akan laporkan, sehingga saya bawa ke rumah sakit lapang. Dengan kondisi ini insya Allah bahwa hari ini 182 kamar itu isi kurang lebih 88. Nah, dari kondisi ini rumah sakit turun, tapi saya belum yakin, Pak, belum bangga. Rumah sakit turun sampai 30%, 40%. Tapi saya harus tracing benar-benar ke RT itu, ada tracing apakah masyarakat kita ini benar-benar sehat atau tidak. Itu kita antigen. Setelah kita antigen, kalau ketemu orang yang sakit, itu langsung saya masukkan. Jadi artinya bahwa rumah sakit penuh tidak apa-apa, tapi kalau memang masyarakat yang ada di masyarakat itu masyarakatnya sehat. Saya tidak ingin rumah sakit saya itu bornya turun, tapi ada beberapa masyarakat yang masih sakit. Kondisi-kondisi ini yang kita lakukan sampai saat ini, sehingga insya Allah bahwa untuk Kota Madiun, walaupun kita ini diapit 6 kabupaten 7,5 juta masyarakat yang tumpuannya di Kota Madiun, ini betul-betul saya protek benar masyarakat. Sehingga yang ada di Kota Madiun, prokes salah satunya masker, ini bukan kewajiban karena diperintah TNI Polri, Satgas, tapi ini sudah merupakan kebutuhan. Anda akan selamat membawa masker, pakai masker. Tapi kalau tidak pakai, bisa tidak selamat, bisa mati. Lebih baik handphone kita tertinggal daripada masker kita tertinggal. Nah, ini sudah saya gaungkan pada masyarakat, sehingga saya datang di tengah-tengah masyarakat membuka gerai masker gratis. Jadi ada 8 gerai itu terus buka masker, silahkan masyarakat ambil masker di situ. Anak kecil saya beri kasih susu, kadang-kadang saya kasih telur, ini anak kecil-kecil. Karena kalau anak kecil itu kena, tingkat kesukarannya sulit. Saya mengalami sama umur 5 tahun kena, itu tingkat kesukarannya tinggi. Ibunya, bapaknya harus masuk di isolasi. Ini yang berat sekali. Maka dengan kondisi ini ruang isolasi anak-anak kita siapkan, jangan sampai campur dengan orang tua. Itu kondisi-kondisi bidang kesehatan yang ada di luar biasa ini, Mas. Jadi kalau Pak Wali Kota begini ini, Mas Ilham, paling sampean iri karo Madiun, karo Kota Madiun. Coba bisa dibayangkan ya, biasanya bagian masker itu kan gratis, masker umum itu umum, tapi ini gratis vitamin. Nah, jadi Pak Wali melalui Pak RT dititipi maskernya gratis, ditambah plus vitamin. Nah, ini yang sulit tahu loh ya. Apa mana ditambah bungkusan ono telure ya kasih konsumsi, tapi nggak usah ngirim Mas, sampai tetap di warga Kota Madiun, tapi belajar ke Kota Madiun masih lah ya. Dikepung, ini tadi kan Kota Madiun ini menjadi sentrum pelayanan kesehatan akhirnya, dan kepungan dari kabupaten-kabupaten, tapi Pak Wali dengan inovasinya, pokoknya itu mau moto sing apik maneh sampai catat dari status itu Mas Ilham. Dan semua sahabat perspektif, lebih baik HP ketinggalan. Masker. Karena iki anyar. Status karena Mas Ilham ini Pak Wali. Terus tingkat vaksinasi sudah 60% ke atas. Saya yakin hari ini nanti Jumat Barokah berarti naik lagi. Ya. Lebih dari 60%. Terus ngatasi sing dablek tadi Pak Wali. Kalau yang taat-taat kan sudah banyak sekarang, tapi terbangunnya kesadaran
dengan kampanye yang luar biasa tentang kesehatan itu masyarakat bergerak, sehingga sekarang ini kan tidak sampai toh TNI Polri-nya itu capek-capek seperti semula-semula dan kota-kota lain gitu ya. Masyarakat sudah nurut, sekarang lebih baik HP ketinggalan daripada masker. Jadi rata-rata di Kota Madiun berarti maskerannya sudah masif nih. Jadi untuk Madiun ini masker karena sudah merupakan kebutuhan, itu saya sampaikan. Jadi pada saat Juli tingkat kematian tinggi, tingkat kematian itu tidak melihat siapa yang mati, tetapi saya inventarisasi. Orang yang dapat meninggal tanpa pakai masker itu saya inventarisasi. Jadi di kelurahan sana, ada orang yang pada saat itu dia sehat, suruh pakai masker nggak mau, ke warung nggak mau, kalau diberitahu malah ngajak geger, terus akhirnya kena, meninggal. Ayo, kayak deloken kayak, ayo, kan nyusul, nah itu meninggal. Coba ini bahwa COVID ini benar-benar berbahaya. Saya beritahu, saya juga kena 13 hari. 13 hari itu mulai dari kita dimasuk CT scan, tengkorak kita saya kasihkan, saya beritahu tengkorak kita begini, ini bahayanya, saya sampaikan pada masyarakat. Ini benar berbahaya. Ya, orang-orang yang dablek-dablek itu yang meninggal saya inventarisasi, saya sampaikan lingkungan, tolong ini loh, ini juga kena seperti ini, dan ini meninggal. Nah, dengan kondisi ini banyaknya takut Pak, ya, nyatanya takut, ya takut. Nah, kalau takut itu musuh kita corona ini, kalau kita perang dulu bawa senjata kita prokes. Sudahlah pokoknya kita itu prokes, kita disiplin. Insya Allah bahwa COVID itu tidak bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, kegiatan sosial kita semuanya berjalan. Jadi saya minta silahkan kegiatan sosial itu berjalan cukup bagus, tetapi prokesnya yang nomor 1. Maka dengan kondisi ini, dengan adanya masker gratis dan sebagainya, ada orang yang kadang-kadang dablek meninggal dunia, ini saya sebagai alat saya pada orang-orang. Kau pernah nyusul kae? Oke, gak jumlah. Nyusul kae ayo. Nyusul we. Akhirnya takut Pak. Akhirnya takut. Itu pada saat itu ada kematian semalam. Satu rumah sakit itu 30 orang. 30 orang. Ayo, turun. Itu. Akhirnya pelan-pelan dia sadar. Pelan-pelan dia sadar. Dengan adanya beberapa orang yang meninggal itu, ya dia akhirnya sadar. Kita sampaikan apa adanya. Jadi tolong imanlah keluarga Anda. Karena kematian satu, tingkat kematian saya itu kan ada 400 sekian. Meninggalkan anak yatim 166. Hari ini sudah kita medkan, semuanya kebutuhan kita cukupi, kita punya pondok, lainnya saya taruh pondok, yang anak perguruan tinggi masih kuliah, sampai hari ini saya beri beasiswa 9 juta 1 tahun untuk biaya kuliah. Tidak boleh, Anda putus sekolah tidak boleh. Jadi kebijakan memang langkah saya cepat sekali, dan ini kita monitor terus. Nah, kalau ini ditinggal, yang meninggal itu 400 orang. Ini yang susah berapa ribu orang, Pak. Keluarganya yang ditinggalkan itu susah bukan main. Itu saya sampaikan. Ini meninggal, anaknya masih kecil seperti ini, keluarganya seperti ini. Tingkat kesukarannya hidup nanti bagaimana? Anda suruh pakai prokes saja kok sulit. Ya. Jadi jangan sampai meninggalkan contohnya seperti ini. Ya itulah kita beri edukasi seperti itu, alhamdulillah. Untuk tingkat prokesnya itu di Madiun yang taat hampir 80%. Maksimal sekarang ini ya Pak Wali. Ya. Jadi sahabat perspektif kita dan keluarga besar Sekolah Pasca Sarjana ini yang kita meliput lengkap acara ini, ada keberanian yang besar. Mas Ilham, ini loh nih pemimpin muda berani, punya kreativitas, inovasi. Ada yang baru loh Mas tadi itu apa? Tidak seperti yang lain. Ini kan ada butuh langkah berani. Contoh sikap beliau tadi. Lebih baik rumah sakit penuh tapi rakyatnya selamat daripada orang berpikiran rumah sakit wis kosong tapi rakyat yang dilempang kabeh. Ya. Tapi beliau pilih, tidak apa-apa berita rumah sakit di Kota Madiun ini orang penuh-penuh tapi rakyat sehat.
Karena apa? Yang sakit-sakit sudah dilokalisir melalui rumah sakit, baik yang 6 tadi, terus ditambah tadi yang lapangan. Asrama haji juga. Ini satu kreativitas, satu keberanian. Terus kalau ada korban kematian, itu Mas Ilham, malah diumumkan. Kalau kemarin kan ada di kota-kota lain, terus nggak mau diumumkan, biar ketoknya tenang tapi mati kabeh ya. Tapi ini diumumkan, justru menjadi pelajaran kolektif orang Madiun. Nah, sebelum ke sesi ini, Mas Ilham, iya. Iku sing takut, sing masuk untuk aku itu suwah kayak kepengennya Pak Wali Kota. Tapi nanti jawabnya Pak Wali Kota pasti setelah komersial. Tapi coba jenengan siapa itu sing takut buku sakit. Ini yang biasanya bertanya. Sahabat yang aktif sekali ya mengikuti perspektif. Ada Mbak Yulia yang ada di Gedangan. Mbak Yulia ini menyoroti tentang tema kita, yakni melu kroso melu rumongso. Nah, ini dibenarkan ya oleh Mbak Yulia. Dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, tetangga adalah saudara kita yang terdekat. Kalau ada tetangga kita yang sakit, rasanya kita ini juga ikut ngerasakno melu sedih gitu. Nah, dari sinilah kesadaran kita, empati harus dibangun untuk memberikan pertolongan semampu kita. Yang ditanyakan oleh Mbak Yulia pada Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andres Haji Maidi, bagaimana Bapak memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Madiun dalam membangun empati apabila ada warga yang positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri, agar masyarakat sekitarnya ini juga tidak mengucilkan mereka. Yang di studio ini ada sebentar Pak Ahmad yang ada di Sukodono menanyakan apa betul bahwa empati masyarakat ini lebih berhasil atau lebih penting daripada kita membentuk satgas dan posko yang tidak terlalu aktif. Pak Ahmad yang ada di Sukodono. Kemudian dari Ibu Ira yang ada di Trosobo. Trosobo ya. Mbak Ira. Apakah di Madiun ini kan kota ya, mungkin ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh ya dengan program-program Pemkot Madiun. Apakah di Madiun ini ada wilayah-wilayah atau desa-desa yang sudah memiliki tempat karantina berbasis desa? Dan kalau ada ini mungkin bisa jelaskan apa saja programnya dan bagaimana sepak terjangnya. Mas Imam, arek-arek Mas Mbak Ira itu takoki sepak terjang, ingat Pak Bola bae iki. Jadi Pak yo nerjang. Nah, luar biasa. Bagaimana nanti empati yang dibangun, kata Bu Yulia tadi, dibangun oleh Pak Wali Kota untuk masyarakat Madiun sehingga tumbuh empatinya. Apakah yang namanya kalau warga peduli itu lebih penting daripada urusan satgas? Yang di jangan apa Sukodono itu Sukodono menanyakan apa juga tentang sepak terjang dari kita bersama untuk bisa mengatasi COVID-19 dan bagaimana diimplementasikan di Madiun. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu komersial berikut ini. Pak Wali juga bisa minum, Pak Wali. Iya. Baik. Sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita bersama dengan Bapak Maidi dan juga Bapak Suparto Wijoyo setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami, pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan perspektif pagi hari ini dengan Bapak Suparto Wijaya dan juga Bapak Wali Kota Madiun, Dr. Andes Haji Maidi. Kita masih menyoal tentang dari tetangga untuk warga dengan semangat saling menjaga. Dan perlu kami informasikan juga bahwa program ini disiarkan secara serentak di beberapa LPPL di Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian RSP Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Pasuruan, Suara Gresik, Mahardika Bondowoso, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, kemudian juga Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, Kanjuruhan Malang, dan juga Melopati Bojonegoro. Baik, Cak Parto, ternyata ini tadi kan ada 3 pertanyaan, tapi ini ada tambahan lagi. Nah, kalau di total ada sekitar 5 pertanyaan lagi nih. Itu langsung diwocok sekalian. Sekalian aja ya. Oke. Ini yang 3 dari Madiun, Cak Parto. Toko Madiun. Iya benar. 3. Oh sebentar. Oh 2 dari Madiun. Pak Hasan ya. Saya langsung baca, Cak Parto ya. Dibaca. Dari Pak Hasan yang ada di Madiun. Apakah kalau sudah nggak ada COVID-19 di RT kami, apakah dapur umum tetap dijalankan, Pak? Apakah nanti bisa difungsikan untuk bantu RT yang lain? Kemudian dari Tina yang ada di Kota Madiun, selamat pagi Pak Wali, mohon izin menanyakan di Kota Madiun saya dengar ada ASN sebagai relawan COVID. Nah, ini seperti apa? Bagaimana maksudnya? Mohon penjelasannya. Nah, luar biasa ini Mas Ilham dan sahabat perspektif. Sudah ada 5 pertanyaan langsung untuk Pak Wali Kota. Asli ini arah-arah itu kepingin gini loh, Mas Ilham. Setelah tanya itu, jawaban Pak Wali Kota akan dijadikan role model. Asli ini arah itu mau ya, dijadikan role model yang bisa diimplementasikan di RT di RW di desa di kampung-kampungnya, karena apa yang dilakukan Pak Wali Kota dan jajarannya tadi itu menunjukkan bahwa tren yang sangat baik untuk mengatasi COVID-19 yang ada di Kota Madiun. Nah, biar role modelnya itu kayak apa, yuk kita ikuti, disimak baik-baik oleh divisi media kita, direkam yang bagus ya. Soalnya apa? Ngundang Pak Wali Kota gak sembarangan, rodo angel karena sibuknya macam-macam dan sekarang alhamdulillah bisa kumpul. Koyoke dulu waktu ditunda dulu Mas Ilham, koyoke bareng saya recovery itu ya. Monggo Pak Wali, monggo sudah di. Ya, jadi terima kasih. Jadi seperti pertanyaannya Mbak Yuli, Pak Ahmad, Mbak Ira, ini memang semuanya sudah kita lakukan di Madiun. Jadi artinya kegotong royongan masyarakat itu luar biasa, Pak. Jadi Pak RT, rukun tetangga ini merukunkan luar biasa. Tatkala di situ ada yang positif, ya istilah Jawanya guguh sekali, Pak. Nah, kalau dia itu pada saat belum ada isoter, dia ingin di rumah, isoman di rumah. Itu setiap isoman di rumah saya kasih bendera, Pak. Ada isoman di sini. Nah, yang isoman itu justru kadang-kadang bingung untuk apa yang harus dimakan hari itu. Artinya bingung itu karena banyak kiriman.
Jadi kiriman dari lingkungan, kiriman dari dapur umum RT saya buka dapur umum. Nah, dapur umum ini yang dapurnya ini adalah PKL di situ. Jadi PKL di situ akan memasakkan, memantau siang, pagi, malam. Tapi di samping itu pagarnya karena diberi centelan itu, wah itu orang-orang udah nyampaikan situ, urut seperti itu. Ada yang anak muda-muda itu urunan 1000-an. Belikan apa di situ, belikan gue lah. Malah bingung untuk makan. Gitu. Nah, tapi setiap hari kerukunan itu luar biasa. Pak RT sebagai koordinatornya, sama Dasa Wismanya, pemerintah hadir. Butuhnya apa? Semua sembako saya cukupi. Nah sembako itu karena kebersamaan lingkungan cukup bagus, sembako itu juga dari Korpri, Pak. Korpri itu urunan. Korpri pemerintah daerah itu ASN urunan. Sukarela, wah dapatnya cukup luar biasa. Untuk memberikan instrumen 1 tahun tidak habis. Terus dana Basnas. Jadi dari Korpri ada 1 paket, Basnas 1 paket. Untuk kebutuhan minum setiap hari, PDAM, kamu harus memberikan air mineral ke situ. Ini dari pemerintah, tapi belum dari lingkungan luar biasa. Itu ternyata warga itu dengan adanya COVID ini ada daya ungkit kebersamaannya cukup luar biasa. Ini yang kita lihat. Nah, bila kita melihat gotong royongannya cukup bagus dan seperti Mbak Ira kita memang punya apartemen Rusunawa, bagus Pak. Ya di situ apabila ada nakes yang lelah, naskes yang ini saya rawat di situ sama ASN, saya berikan tempat khusus. Jadi jangan sampai ada ASN ini kena COVID tidak terawat karena ASN menjalankan negara, nakes ini saya iman benar. Saya iman aja yang meninggal kurang lebih 37 Pak, ASN saja itu. Itu sudah tempatnya saya khususkan dan kondisi-kondisi ini memang saya optimalkan. Nah masalah ASN, dapur umum, dan ASN sendiri Pak. Saya punya kegiatan bahwa ASN ini semuanya dalam segi ekonomi harus beli kebutuhan sehari-hari ke PKL dan ke UMKM. Itu setiap hari saya cek. Dia kita masukkan di programnya Kominfo. Jadi ASN sekian ribu, hari ini saya cek nomor NIP-nya sekian, hari ini belanja apa, di mana, PKL mana, itu saya tahu semua. Itu 2 minggu aja kemarin hampir 1 miliar belanja di lingkungan. Nah, kelurahan ini sudah karena kita itu prokes harus disiplin, orang satu kelurahan tidak usah belanja jauh-jauh. Di lingkungan itu saya beri UMKM PKL. 30 saya buatkan tempat di situ. Minim 30 orang, 30 PKL penjual. Dia beli setiap pagi di situ. Tidak usah pergi jauh-jauh, kebutuhannya dicukupi. Untuk ASN wajib beli, saya cek di Kominfo itu dalam program saya cek. NIP sekian, hari ini belanja apa? Itu sudah tertuang di situ. Saya belanja apa itu lombok, terus saya belanja makanan, minuman di PKL ini namanya, ini lengkap semua. Setiap hari Senin saya rakorkan. Rakor kalau sekolah A, ASN-nya berapa? Hari ini belanja apa saja? Di samping saya lihat menu makan, imunnya harus bagus, bergizi, yang dibeli itu apa, juga uang satu itu melompat 3 kali, 4 kali di lingkungan. Jadi kalau dia itu beli lombok, ya jelas petani lombok akan berjalan semuanya. Dia akan beli sambal, ini tenaga-tenaga yang membuat sambal, ini berjalan semuanya. Karena kota kita ini mengalami suatu kesulitan, kalau tidak saya buat seperti itu, mahasiswa kita itu di kota itu hampir 30-40 ribu Pak, off. Kalau ini off, biasanya makan luar biasa, sekarang nggak ada. Ya yang ada ini kita optimalkan. Jadi uang ini kita optimalkan, sehingga ekonomi kita cukup bagus. Dan kita juga punya relawan ASN.
Jadi setiap kecamatan saya beri 10 anak yang muda-muda itu Anda pantau di kecamatan itu. Kelurahan ini Anda pantau. Kesulitannya warga apa? ASN kamu punya kewajiban masih muda-muda. Ini orang yang agak sakit siapa? Tanyakan Pak RT. Di samping tempat pilar, saya turunkan ASN setiap minggu laporan. Didampingi dengan Puskesmas. Ini saya cek. Dan tidak ada satu orang pun selama ini mengeluh masalah bantuan sosial di kota ini. Jadi saya punya gudang logistik, hari itu juga ada orang kok kesulitan apa, bisa langsung ke logistik. Dan mobil pickup saya itu 3 keliling terus. Ke Isoman, kemana, kesulitannya apa. Itu keliling. Silahkan hubungi nomor sekian kalau ada kesulitan. Ya alhamdulillah enggak. Dan saya salut dan terima kasih sekali, semua pengusaha juga ikut luar biasa Pak. Jadi pengusaha-pengusaha itu ikut membantu saya menurunkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Ada satu pengusaha itu bantu beras 50 ton, satu pengusaha. Dan orang yang membangun kota, ikut membangun kota saya ini, kota ini pembangunannya jalan, orang yang memberikan material-material seperti itu, dia juga bantu. Bantu beras 10 ton, bantu ini lagi. Dari perusahaan-perusahaan itu. Sehingga logistik saya penuh, siapapun yang kesulitan ini terus. Setiap hari pickup itu keliling. Keliling siapa yang kesulitan. Apalagi kemarin ada Badan Intelijen Negara, karena Pak Presiden ke sini, itu juga kasih kita sembako berapa tronton itu. Dan orang yang divaksin, dia door to door keliling, Pak Wali yang belum divaksin, orang yang kurang mampu di mana? Cowari semua. Habis divaksin, kasih sembako, kasih uang 2 juta atau berapa per orang, luar biasa. Sehingga kepedulian seperti itu untuk di Madiun antara PKL UMKM kita selesaikan, tapi tidak sehebat pada waktu belum COVID, tapi dia masih bisa makan. Tidak saya beri bantuan saja, bantuan ini terbatas, tidak mungkin terus. Orang makan jangan diberi nasi, nasinya habis dia lapar kembali. Tapi bagaimana saya beri cara cari nasi, selamanya dia akan kenyang. Maka kewajiban ASN ini, duitmu, kamu tidak kena dampak ini, bayarmu tetap. Kebutuhanmu terpenuhi untuk makan setiap hari, tetapi kebutuhanmu itu, uangmu dibelikan ke orang lain, juga memenuhi kebutuhan orang lain. Ini kita lompatkan, Pak. Alhamdulillah untuk di Kota Madiun, ya, tidak ada keluhan dan kalau ada keluhan langsung aja ke saya, langsung bel. 112 sembako akan datang. Kesulitan semua akan bisa teratasi. Itu alhamdulillah di Kota Madiun seperti itu, Pak. Dan dapur umum nanti sementara di Pak RT ini nanti memang yang ada kesulitan lapor Pak RT. Kesulitan itu insya Allah akan teratasi. Ini yang kita lakukan di Kota Madiun. Kota Madiun. Jadi Mas Ilham, tepuk tangan untuk Oke. Cak Parto, ini ada 2 pertanyaan lagi Cak Parto yang takut Mas. Iya. Ngerti ya, kalau ketemu wali kota hebat ini. Kita sounding ya. Iya. Baik, Hanza silakan redaksi. Yang dari mana ini? Dari Lumajang, Bapak. Yaitu dari Pak Kamil, Sungai Jing, Cak Parto, Pak Wali. Saya pernah dengar di Madiun ada program 1 RT 1 dapur. Terus untuk UKM dan PKL diberdayakan untuk mensuplai warga yang isolasi mandiri. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa, matur nuwun. Ini tadi siapa ini? Umatnya Cak Torek ini namanya siapa tadi? Pak Kamil. Oh Pak Kamil, aku khawatir kan harus dijawab monggo eksekutif Kota Madiun malah ya. Kemudian yang selanjutnya niki dari warga Caruban yang tinggal di Tulungagung, Pak Wali, Pak Cak Parto, dari Pak Budi Sulastomo. Oh Mas Budi ya. Dampak COVID kan tidak nyata Pak. Bagaimana dengan dampak sosial ekonomi untuk warga? Apakah ada program khusus dari Pak Wali? Sampun. Oh gitu, jadi juga dari Lumajang kita sapa matur nuwun sekali. Terus Mas Budi yang Tulungagung ternyata aslinya ya wong sak teritorial Caruban ya.
Tapi alhamdulillah kangen wali kota Madiun saiki terobati melalui siaran radio, terpantau di Tulungagung. Monggo Pak Wali, mereka butuh suara panjenengan. Ya, jadi begini, untuk dari Lumajang yang khususnya dapur umum di RT, memang satu RT itu ada PKL, ada UMKM. Pak RT tolong milih yang mana, yang setiap hari jualan. Yang setiap hari jualan ini memang Pak RT selalu mendampingi. Yang saya berikan ke Pak RT itu masker, vitamin. Yang kita berikan PKL itu sembako. Sembako kita kasihkan dari 3 tadi, Basnas, Korpi, PDAM itu masuk ke situ. Tapi yang diisolasi ini juga saya kasih. Kalau saya kasih ini dia itu tidak bisa masak, saya suruh masakkan di PKL itu. Ini memang kita polakan seperti itu. PKL sendiri, saya kasih juga sembako. Ini untuk PKL. Anda silahkan masak ini untuk modalnya, tapi saya titip paketnya isoman ini dimasakkan nanti diantarkan. Kalau nanti habis silahkan. Ini berjalan cukup bagus. Dan sebelum ada seperti itu kebersamaan, sebelum ada dapur itu aja kebersamaan sudah luar biasa. Ini yang ada di Kota Madiun. Dampak sosial ekonomi pasti ada, tapi dampak kesehatan saya selesaikan, dampak ekonomi juga kita selesaikan. Artinya, saya di sini bantuan yang ada di Kota Madiun itu kurang lebih ada 12 jenis bantuan. Jadi semuanya merata. Tapi orang tidak bisa hanya dibantu saat itu. Bantuannya habis, dia menjadi bingung lagi. Nah, biar tidak bingung, ya tadi, dampak sosial ekonomi tadi, kira-kira orang yang bisa bergerak, itu kita gerakkan. Penggerakannya apa? Di samping bantuan yang non-tunai, bantuan tunai, kasih uang dari pemerintah itu, pusat atau daerah, tapi kalau ini tidak cukup, maka uang dari ASN tadi, gaji tadi saya pantau. Tolong ini dihidupi, belanjamu berapa? Gajinya ASN aja berapa miliar itu. Kalau itu untuk menghidupi lingkungan sekitarnya, memang dari segi ekonomi, sosial ekonomi, kita turun drastis. Tidak ada COVID kita bisa 100% karena ada kurang lebih 40.000 mahasiswa, pabrik, semuanya ke sini, jualan ke sini. Tapi karena ini close, maka paling-paling tinggal 25%. Tapi 25%, 30% ini bisa menghidupi dia. Sirkulasi bakul soto biasanya itu laku 100 piring, 100 piring, sekarang tinggal 30 piring. Tapi 30 piring ini bisa, dapurnya itu bisa ngepul. Aktivitas bisa berjalan. Cuma karena biasanya belum ada COVID itu umpamanya bakul soto itu 10 tenaga, sekarang tinggal 4 tenaga atau 3 tenaga. Ini harus diapakan? Ini kita berdayakan. Kita berdayakan, kita bantu kondisi-kondisi yang seperti ini kita sit. Kita sit. Jadi kalau umpamanya 9, yang 3 hari masuk, 3 hari tidak masuk. Yang biasanya umpamanya gajinya 3 juta, tinggal 1 juta. Tapi ini tetap bergerak, berjalan. Mempertahankan hidup ini memang kota tantangannya luar biasa. Karena kita menggantungkan datangnya orang, sekarang disekat tidak boleh, yang ada saja ini kita optimalkan. Nah ini yang luar biasa bahwa kesuksesan pembangunan yang ada di Kota Madiun, orang yang datang ke sini jutaan. Karena pembangunan sukses ingin di Kota Madiun. Jalannya bagus, semuanya bagus. Tapi dengan adanya COVID, bertentangan. Ini tidak boleh. Dan dengan tidak boleh, ya sudah yang ada saja ini kita optimalkan. Anda bisa hidup, saya juga bisa hidup, pokoknya semua bisa bertahan hidup dulu. Bertahan hidup dan sehat. Jadi sehat dan bertahan hidup. Yang biasanya nabung nggak usah. Yang biasanya anak yatim piatu kuliah, ini kita biayai uang negara, kuliah semuanya. Tapi semuanya hidup dulu. Mempertahankan hidup dan sehat. Ini Pak Warto yang lakukan. Ini masih closing ini padahal belum di closing dulu, soal pesen closingnya yang luar biasa bijaknya. Kita bertahan hidup,
Kemudian apa? Hidup yang kita sehatkan. Ini kan luar biasa. Apa yang digagas dan dilaksanakan di Kota Madiun, sahabat perspektif. Coba Mas Ilham, sebelum beliau juga akan nutup nanti, saya ingin memberikan penegasan ya kepada para sahabat perspektif. Pak Wali Kota mampu menggerakkan, mengengineer apa yang dinamakan ASN-nya, PNS-nya peduli. Dia belanja terkontrol. Coba, penyiar radio loh gak terkontrol. Ya, kita ini dosen-dosen ini belum terkontrol belanja di mana, tapi di Madiun ASN mau belanja di lapaknya siapa, di UMKM-nya siapa, mulai urusan cabai, lombok, terasi, sambel, semua terdeteksi. Dan akumulasi pembiayaannya menjadi bermiliar rupiah tadi itu tentu punya implikasi yang besar. Relawan-relawan, ASN, di samping tugas-tugas kenegaraannya, dipilih juga di tingkat-tingkat kecamatan tadi untuk menjadi apa, relawan. Pengusaha digerakkan, coba, pengusaha. Mas Ilham, pengusaha di Madiun, bantu nih puluhan ton, coba toh, dia bergerak. Kenapa? ASN bergerak, pengusaha bergerak, UMKM bergerak, masyarakatnya bergerak, memberikan perhatian, saling menjaga warga sesuai tema hari ini. Itu karena kepemimpinan yang transformatif. Dalam betul. Bahasa akademik, inilah prototipe kepemimpinan yang transformatif yang hadir mampu menggerakkan semua organ pemerintahan, sosial, ekonomi, dan stabil situasi yang ada di Kota Madiun. Bahkan 45.000 mahasiswa bisa beraktivitas di Madiun, dan tentu saja pemimpin adalah sang penggerak. Buktinya adalah Wali Kota Madiun ini, pemimpin itu adalah sang penggerak, dan kalau semua bisa bergerak menuju satu titik fokus yang sama, bukan bergerak liar lari dewe-dewe. Ini mengorganisir, kalau ngobrak gampang Mas Ilham, dapat perspektif. Bergerak tapi liar, obrakan jenenge ya. Tapi beliau mengorganisir pergerakan itu untuk sama-sama peduli di urusan COVID-19. Ini pelajaran besar. Kita sepertinya, Mas Ilham, seluruh teman-teman radio yang menyiarkan acara hari ini, kapan-kapan ayo kita agendakan yang situasi sudah ya melandai semuanya, mendekati normal itu, kita siaran live-nya dari Balai Kota. Oh sip, saya tunggu Pak. Oke. Sudah ditunggu Pak Wali Kota ini nanti. Nah, kita semangat gitu Mas Ilham ya. Dan sekarang closingnya, pesan-pesan apa bagi Pak Wali Kota, baik untuk pendengar masyarakat kita yang ada di Kota Madiun maupun di seluruh jaringan radio se-Jawa Timur kita. Monggo Pak Wali untuk memberikan closing remark, pesan-pesan yang bisa kita teladani. Ya, terima kasih Pak Subarto. Jadi saya hanya pesan bahwa saat ini COVID itu selesainya kapan kita tidak tahu. Kita hanya bisa melawan COVID, disiplin prokes. Bahwa prokes bukan kewajiban lagi, tapi prokes adalah kebutuhan kita sehari-hari. Di mana kalau kita ingin hidup sempurna, hidup sehat, maka jangan tinggalkan prokes pada saat ini. Yang kedua, sehat itu mahal. Lebih baik kita antisipasi awal disiplin prokes daripada kita kena masalah COVID. Oleh karena itu, apabila nanti kita disiplin prokes, semua kegiatan sosial, kesulitan semuanya, insya Allah akan bisa teratasi. Masker harus selalu ada di diri kita. Jangan sampai terlupakan masker untuk membentengi diri kita dari COVID. Itu Pak Pato. Matur nuwun. Matur nuwun sekali Pak Wali dan sahabat perspektif, termasuk penyiar yang ada di studio Radio Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio APPL se-Jawa Timur. Ingat sekarang, biasalah ingat pesan Ibu. Mulai hari ini ingat pesan Pak Wali Kota Madiun. Ya. Ingat pesan Pak Wali Kota Madiun, disiplin, taat prokes. Sampai nek gak disiplin, urip nek gak disiplin, gak hadir gak hadir. Mulane urip kudu disiplin. Nek ada disiplin, taat
contohnya Pak Wali, itu jadi wali kota. Nanti gak disiplin, besok jadi wali kota. Jadi terima kasih, kita akan berjumpa insya Allah diperjalankan ke kota Madiun pada saatnya nanti. Yang terjadwalkan kita bisa live dari kota Madiun. Terima kasih, kami kembalikan ke studio Suara Sidoarjo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menyampaikan terima kasih pada Pak Dr. Andes Haji Maidi Esa MMPD selaku Wali Kota Madiun dan juga Cak Parto yang tadi sempat mengawal kita mendapatkan beragam masukan, wawasan dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau boleh saya istilahkan lagi, ini versi saya, dari urusan terasi sampai dasi semua tersentuh ya oleh Wali Kota Madiun. Baik, sahabat perspektif, sekali lagi kami juga sampaikan terima kasih untuk beberapa LPPL Radio Jatim yang juga menyiarkan secara serentak program ini. Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian RSP Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Suara Gresik, Mardika Bondowoso, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Prajat Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, Malawapati Bojonegoro, Radio Kanjuruhan Malang, dan juga Suara Pasuruan. Kita berjumpa kembali di Perspektif Jumat depan. Saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.